Karena sejatinya manusia itu adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, iman itu adalah tempatnya naik dan turun. Di saat turun kita lagi malas banget. Jadi ada kata-kata yang bilang katanya sibuk itu bohong. Semua tergantung prioritas, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rapot Ramadan Podcast, tempat kita bersama menggali iman dan semangat bulan suci Ramadan. Kembali lagi bersama aku, Maryam Fatia, di episode kedua, yaitu tentang Mindful Ramadan, menjaga hati dan pikiran selama bulan suci Ramadan. Kita akan membahas tema ini selama beberapa menit ke depan bersama kakak cantik nih, narasumber yang pastinya bakal ngasih banyak insight ke kita di episode kali ini. Langsung aja kali ya, kita kenalan sama kakak satu ini. Halo, assalamualaikum Sobat Rapot. Kenalin, nama aku Amalia Hanifa dari IDC Korwil UIN Jakarta. Oke, ini panggilannya siapa nih? Kak Amal kan? Iya, Kak Amal. Oke, Kak Amal. Kita langsung aja kali ya Kak, ngebahas tentang Mindful Ramadan ini. Sebelumnya mungkin kita bisa kasih tahu nih ke Sobat Rapot, apa sih Mindful Ramadan itu menurut Kakak? Mindful. Nah, mindful itu kan kesadaran penuh ya teman-teman. Jadi kalau mindful Ramadan adalah konsep menjalani ibadah puasa, ibadah bulan suci ini dengan penuh kesadaran. Nah, apa sih penuh kesadaran itu? Berarti dari segi ibadah misalnya dan kehidupan keseharian kita gitu kan. Kan kalau bulan puasa itu kan pasti kita nggak mau dong puasanya jadi sia-sia. Iya, ya bener kan? banget, bener banget. Jadi kita harus menjaga pikiran kita, hati kita gitu Kak. Oh, terus kalau kayak gitu, emang seberapa penting sih atau kenapa sih menjaga hati sama pikiran itu penting gitu selama bulan Ramadan? Penting banget, penting banget karena dengan menjaga hati dan lisan kita itu membuat kita menjadi pahala tersendiri gitu. Karena kan kalau misalnya puasa tapi kita tidak menjaga lisan kita, pikiran kita, hati kita gitu kan, puasa kita yang kita jalani dari sahur misalnya sampai berbuka masa menjadi sia-sia gitu kan. Kita nggak mau dong menjadi sia-sia ya. Udah capek-capek kan, bangun-bangun betul. subuh, sebelum subuh malah kita sahur, tapi ternyata kita harus tetap menjaga kan sampai nanti berbuka. Betul. Terus gimana sih Kak cara ngejaga emosi yang udah kita perjuangkan, bangun sahur terus ternyata harus kita kelola dan dengan struggle yang ada di kehidupan kita gitu kan. Nah, itu gimana sih cara ngelola emosinya? Oke, pertama aku mau nanya dulu nih ke kamu pernah nggak sih pas bulan puasa itu kayak ngerasa pengen marah-marah gitu? Pasti sih, pasti pengen Nah banget. itu salah satunya adalah kalau puasa itu di saat perut kita kosong dan energi kita habis itu bisa membuat emosi kita itu jadi gampang naik gitu. Iya. Nah, jadi gimana sih caranya biar kita tuh bisa mengontrol emosi kita? Nah, salah satunya adalah yang pertama, hindari sesuatu yang membuat diri kita itu merasa pengen marah-marah gitu misalnya. Kita harus hindari dulu gitu kan. Misalnya kalau menurut aku nih ya, kalau aku kan orangnya emang gak suka nih ya kalau di keramaian gitu kan, karena yang keramaian itu membuat energi aku tuh gampang terkuras gitu kan. Jadi bawahnya tuh pengen marah-marah, pengen ya udah pulang gitu kan. Nah, jadi tuh cari tempat ternyaman kamu gitu. Kalau misalnya kamu nyaman ya udah dalam kamar aja, misalnya ngapain, nonton kajian di YouTube sambil tilawah, sambil berzikir juga ya kan. Karena kan emang bulan puasa itu kan tujuannya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan ya kan. Nah, jadi itu adalah salah satu juga kita mengontrol emosi kita. Terus yang kedua adalah kita harus berinteraksi sama lingkungan yang positif. Nah, itu kalau misalnya kita berinteraksi dengan lingkungan yang positif, pasti kita bakalan ikut positifnya juga gitu kan. Hati kita jadi tentram gitu, damai, nggak yang kayak kita berlisannya tuh yang nggak baik gitu Sih, kan. bener. Kita malu dong kalau misalnya kita di lingkungan yang positif tapi kita ngomongnya kayak gitu ya kan. Jadi itu adalah mengajak kita untuk berpikir positif dengan hati yang baik juga sih gitu Kak. Oke, kalau kayak gitu nih Kak, misal kita kan tadi udah ngebahas tentang mindful gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih cara kita untuk punya mindful atau kesadaran penuh gitu dalam berbuka dan sahur untuk meningkatkan kualitas ibadah kita? Nah,
Itu tuh penting banget, salah satunya mindful itu bukan dari segi ibadah dan kesadaran kita saja ya, tetapi dari segi kita bersahur dan berbuka. Nah itu apa sih? Kalau misalnya kita sahur nih, namanya manusia ya kan, aku juga pernah ngerasain kayak gini misalnya. Pas sahur itu mau makan banyak biar nanti pas siang itu nggak ngerasain lapar ya kan. Itu adalah hakikat manusia sebenarnya. Nah tapi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya mengajarkan kepada kita hindari makanan yang berlebihan. Jadi makanlah yang menurut kamu baik dan secukupnya saja, itu sudah benar gitu niatnya. Jadi kembali lagi ke diri kita, niat kita bahwasanya kalau sahur dengan 3 kurma saja itu sebenarnya sudah cukup. Iya, sudah cukup. Jadi kalau niatnya kita memang mau puasa gitu, itu nggak bakalan tuh yang namanya kita merasa capek, lelah, letih gitu. Kecuali kalau misalnya kita sahur tapi makannya banyak, itu kan ngebuat kita jadi kayak kekenyangan, terus jadi nggak ibadahnya jadi terganggu. Betul. Ya kan, yang seharusnya kita habis subuh misalnya tilawah dulu ya jadi kan, ngantuk. betul Kak, itu salah satunya. Seharusnya kita memperbanyak pahala, malah masa kita niatnya cuma mau makan sama mau tidur doang, sholat doang gitu kan. Nah terus itu sahur, poin sahur. Nah poin berbukanya adalah ada istilah lapar mata. Nah pernah tahu nggak lapar mata? Jadi misal kita ngelihat makanan nih, ngeliat makanan tapi kayaknya enak, mau beli kita beli segala macam tapi tidak sadar ternyata yang sudah kita beli itu ternyata kebanyakan gitu kan. Jadi berlebihan. Jadi berlebihan, itu yang disebut lapar mata. Jadi yang pas berbuka itu kita udah kenyang, malah makanan yang lain itu nggak termakan gitu kan, nggak termakan. Terus kita berpikir kayak mau bazir gitu kan. Akhirnya apa coba? Kita paksa untuk makan makanan tersebut sampai habis, malah kita begah gitu kan, kekenyangan juga, dan itu nggak baik. Jadi berefek sisa. Berefek ke apanya coba? Terawihnya. Iya kan, ke terawihnya. Mana berokaat gitu ya. Soalnya aku juga pernah ngerasain, kakak juga pernah ngerasain ya kan? Tentunya lah. Pastinya namanya manusia ya kan. Nah itu pas salatnya, ruku, sujudnya itu susah teman-teman kalau kekenyangan kayak gitu. Apalagi kalau udah ngantuk ya kan habis berbuka, ntar aja terawihnya, ntar aja sampai lebaran malah nggak terawih. Ya Allah, gitu kan? alhamdulillah ya Allah. Jangan sampai ya teman-teman. Makanya itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, berhentilah sebelum kenyang. Itu salah satu. Ternyata itu ya insight yang bisa kita dapat dari sahur dan berbuka. Harus dengan kesadaran ya, kesadaran penuh gitu dari niat kita, diri kita sendiri. Oke, kalau yang udah kakak sampaikan tadi nih, kita kan pengennya beribadah itu terus menerus kan, dan gak cuma di bulan Ramadan aja gitu. Kira-kira gimana sih kak cara kita biar bisa membawa hal-hal tersebut yang udah disebutin tadi nih ke luar gitu, maksudnya keluar gak cuma saat Ramadan aja gitu, tapi biar bisa istiqomah selanjutnya ke depan. Itu gimana? Kebiasaan yang kita bangun misalnya di bulan Ramadan ini kan kita tilawah terus ya kan, tilawah, ibadah terus. Kadang kalau misalnya kalau puasa itu kan bangun sahur ya kan, jadi memudahkan kita untuk sholat tahajud gitu kan. Tapi kalau misalnya udah nggak puasa, kalau nggak buat bangun sahur, kita bangun tahajud nggak? Gak ada tujuan. Iya ya kan? Bukan gak ada tujuan sih. Bukan gitu maksudnya, jadi kayak yang pas bulan puasa itu tujuan kita mau sahur jadi sekalian buat tahajud gitu kan. Tapi kalau misalnya udah keluar dari bulan puasa, udah nggak sahur lagi, apakah kita bangun tahajud lagi? Itu kan atas kesadaran dari diri sendiri kita kan. Nah makanya itu kita mau nih kebiasaan yang kita bangun di bulan Ramadan ini berketerusan gitu di bulan-bulan selanjutnya ya kan. Pengennya kayak gitu. Nah salah satunya adalah dengan memprioritaskan. Jadi ada kata-kata yang bilang katanya sibuk itu bohong. Semua tergantung prioritas. Ya kan? Semua tergantung prioritas Kak. Jadi kita itu mau nempatin prioritas di mana sih? Nah, kalau misalnya kita prioritasnya di kerjaan, ya udah kerja aja terus, gitu kan. Misalnya kita mau menempatkan prioritas itu dengan tugas-tugas kuliah kita, ya udah tugas kuliah aja. Tapi kalau misalnya kita memprioritaskan diri dengan ibadah di sela-sela kerjaan kita, tugas kita, sekolah kita, itu pasti bakal melibatkan Allah. Allah lagi, Allah terus, Allah kemudian. Gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong tentang prioritas. Nah, kira-kira
prioritas yang selama Ramadan udah diterapkan, gimana sih caranya Kak biar itu tuh terus-menerus kita lakukan mungkin malah setelah Ramadan itu berakhir? Aku mau ngasih cara aku sendiri ya, versi aku. Tapi kalau ini tuh bukan berarti aku baik dalam segala hal gitu iya. ya, sudah melakukan semuanya gitu, enggak kayak gitu. Manusia nggak ada yang sempurna. Oke, betul. Yang pertama, ikut kelembagaan, organisasi, ya semacamnya gitu lah ya. Aku yang pertama itu mengikuti kelembagaan LTQ, Lembaga Tahfiz Quran. Nah di situ aku dikasih misalnya mutabaah ya kan. Di dalam mutabaah itu mewajibkan pesertanya untuk selalu tilawah Kak. Tilawah minimal banget itu adalah 2 halaman. Nah jadi ada tuh, maksudnya dalam diri kita itu gak mungkin dong kayak kita ingat setiap hari gitu kan, harus ada pengingat. Butuh reminder kita, diri kita, karena sejatinya manusia itu adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Nah iman itu adalah tempatnya naik dan turun. Di saat turun kita lagi malas banget, nah kalau lagi naik kita imannya kita rajin banget tuh ya ibadahnya. Kalau versi aku itu adalah sesuatu untuk mengingat aku gitu dari mutabaah tersebut. Nah yang kedua adalah aku mengikuti keorganisasian di mana aku menjadi pengajarnya. Nah dari pengajar tersebut itu kita dikasih Google Form yang isinya itu tahajud, duha, witir, tilawah juga gitu kan. Jadi bisa jadi reminder. Nah betul. Terkadang kita melihat seseorang itu yang sibuk gitu kan, tapi mereka bisa menjalani kehidupan akhiratnya, untuk kehidupan akhiratnya gitu. Masa kita nggak iri sih, gitu kan? Masa kita nggak bisa gitu? Kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa, gitu kan? Jadi itulah yang membuat reminder diri kita sendiri. Makanya dari mutabah itu, makanya bukan berarti kita iri ya dari mutabah tersebut, berarti adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah itu. Jadi dari niat kita lagi nih mengisi mutabah tersebut, apa emang sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu kan? Karena sejatinya memang manusia itu butuh pengingat Kak gitu, butuh pengingat. Kalau nggak ada yang ngingetin, kita udah iman tuh makin lama turun terus nggak naik. Betul. Yang kedua adalah kita mengikuti lingkungan yang baik, ikut kajian misalnya. Kita berinteraksi dengan orang-orang yang positive vibes juga kan. Nah, biar keikut. Betul. Kalau dari lingkungan kita, misalnya lingkungan kita positif, itu pasti bakalan kita ikut positif juga gitu. Kadang kalau misalnya kita mau berkata buruk gitu kan yang dilarang oleh Allah, jadi kita bisa menyaringnya gitu. Masa kita mau mau berbicara yang buruk gitu di depan orang-orang yang baik gitu kan. Jadi kita punya rasa malu tersendiri gitu. Nah itu adalah poinnya. Jadi kita bisa terhindar dari segala suatu perbuatan perkataan yang buruk. Jadi punya batasan ya. Betul. Salah satunya ikuti komunitas, ikuti kajian, lingkungan itu tergantung dari kita. Karena Rasulullah SAW itu bersabda bahwasanya seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka hendaklah seseorang melihat siapa temannya. Nah, jadi kalau misalnya kita ikut teman yang positif, kita ikutan positif. Iya. Tapi kalau misalnya kita ikut lingkungan yang buruk, kita juga terkena dampaknya. Gitu loh. Itu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, sobat. Oke, Masya Allah Sobat Rapot, sangat insightful ya. Oke, kalau tentang peran zikir sama doa nih Kak, untuk meningkatkan kesadaran kita nih, itu kayak gimana menurut Kakak? Oke, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, yang hatinya tentram, bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi, ingatlah bahwa berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, artinya menenteramkan hati gitu. Jadi peran zikir dan doa itu sebenarnya adalah sarana kita berkomunikasi dengan siapa Kak? Dengan Sang Pencipta. Betul. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah peran kita ya.
bukan berarti zikir itu hanya untuk mengucap astagfirullahaladzim, tetapi kita juga bisa berganti dengan tilawah gitu, perbanyak tilawah. Itu adalah salah satu kita berzikir kepada Allah. Nah, bukan di saat kita senang dan sedih saja ya teman-teman. Jadi di saat kita senang, di saat kita sedih, emang siapa sih yang menurunkan senang dan sedih? Tentunya Allah ya kan. Iya. Jangan saat sedih doang kita nih datangnya gitu kan. Nah, tapi kita juga harus datang dalam keadaan senang. Nah, emang kalau dalam keadaan senang itu kan membuat hati kita gembira gitu kan. Terkadang sering banget nih lupa gitu. Padahal yang mendatangkan kesenangan itu Allah gitu kan. Nah, itu adalah sarana komunikasi kita dengan pencipta kita. Maka dari itu nih bulan puasa itu kan benar-benar bulan yang pahala itu dilipat gandakan gitu ya Kak. Betul. Nah, salah satunya adalah memperbanyak doa, berzikir, tilawah, ibadah gitu ya sobat. Ini adalah pengingat untuk diri aku, untuk kita semua gitu ya teman-teman. Salah satunya kita ini manusia yang benar-benar butuh pengingat gitu ya. Aku juga masih perlu belajar gitu ya Kak, kita sama-sama belajar gitu sih Kak. Oke, tadi aku sempat notice nih, kan pasti iman tuh naik dan turun, terus kita juga ada senengnya, ada sedihnya gitu. Terus gimana sih Kak cara kita nih bisa menjaga pola pikir positif kita gitu, terutama saat bulan Ramadan dan pengennya sih setelahnya juga kayak gitu. Gimana sih kalau kita bisa menjaga pikiran positif kita? Nah, itu salah satunya tadi mengikuti lingkungan yang positif. Betul. Kalau kita sudah mulai nih ya berpikiran yang tidak baik, lisan kita udah tidak baik gitu, secepatnya kita harus banyak beristighfar gitu kan. Karena kita nggak mau nih puasa kita menjadi sia-sia Kak. Iya gitu sih, dong. Udah nahan-nahan selama 30 hari, masa kita mau sia-sia pahala yang kita seharusnya kita gandakan malah berkurang Ya gitu Allah, loh. ya Padahal setan-setan sudah dipenjarakan, tapi iya bener ya. gak ada dong manusia yang perfect gitu kan. Walaupun setan dipenjarakan, tetapi godaan itu tetap ada, pasti tetap ada. Nah, makanya dari itu kita nggak mau nih kayak misalnya merugikan diri kita sendiri, karena Rasulullah SAW itu bersabda, jauhilah perkataan dan perbuatan yang sia-sia, karena puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, kayak gitu. Juga menahan sesuatu yang diharamkan, yang diburukan gitu Kak. Oke, benar-benar. Aku sangat mendapat banyak insight Masya dari Allah, kakak. Masya aku juga Allah, banyak belajar. Masya Allah. Ih, keren banget, keren. Aku suka sama tema ini. Oke Sobat Rapot, setelah kita mendapat banyak insight dari Kak Amal satu ini yang ya Allah itu udah benar-benar Masya Allah tabarakallah, materinya penyampaiannya keren banget. Nah mungkin kita pengen tahu nih closing statement dari Kak Amal tentang Mindful Ramadan ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya Sobat Rapot, jangan lupa infak, sedekah, wakaf di Bank Muiz BNI. Nomor rekeningnya ada nih di sini. Oke, sekarang lanjut aja closing statement dari Kak Amal. Oke, aku mengutip dari penceramah Dennis Lim bahwasanya Ustadz Dennis Lim itu pernah menyampaikan bahwasanya diri kita itu adalah ujung teko moncong teko. Apa sih? Ujung teko, moncong teko. Teko itu kan kalau di rumah kita itu kan kayak ya udah biasa aja bentuknya ya kan. Oh iya. Nggak menarik sebenarnya gitu. Kayak ya udah warna emas doang atau enggak dari plastik gitu kan. Tapi apa sih yang membuat orang tertarik buat memegangnya? Karena isinya. ada sesuatu di dalamnya. Ada isinya. Iya, ada kan? isinya benar-benar. Salah satunya adalah isinya misalnya sirup, air teh manis gitu kan. Kopi. Itu yang membuat orang tertarik untuk memegangnya. Tapi sebaliknya kalau misalnya teko tersebut nih dia cantik, bagus, bentuknya bagus. Tapi kalau misalnya isinya sebaliknya air kotor, air campuran, mau nggak orang memegangnya walaupun dia itu cantik? Takut sih. Iya, nggak ada yang mau ya. Iya. Makanya itu teko itu adalah ibaratkan diri kita, pikiran kita, lisan kita, pandangan mata kita, lisan kita kan, hati kita itu adalah teko tersebut. Jadi tergantung dari kita nih, kita mau mengisinya itu dengan hal-hal yang baik atau hal yang buruk sih Kak, gitu. Apalagi di selama Ramadan ini ya. Iya. Gitu. Makanya yuk Sobat Rapot. Nah, yuk Sobat Rapot, kita menjaga nih
lisan kita, pandangan mata kita, pikiran kita, hati kita itu dengan niat yang tulus, niat yang baik gitu, mindful, kesadaran penuh dengan kesadaran penuh gitu Kak. Oke, Masya Allah, sangat-sangat memiliki kesadaran penuh setelah episode kali ini ya Sobat Rapot. Oke, terima kasih Kak Amal sudah bersedia untuk aku repotkan bertanya-tanya nih gitu. Tapi emang keren banget sih Kak, keren. Untuk menambah ilmu aku juga sih. Iya sih, kita sama-sama Betul, betul Kak. Sobat Rapot, kali ini udah selesai nih episode kedua di Rapot Ramadan Podcast, yaitu tentang Mindful Ramadan. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa saksikan episode-episode menarik selanjutnya di YouTube BAMUIS BNI. Jangan lupa saksikan terus, dan cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.